Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Kita masih dalam bab hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap. Dan sekarang kita masuk ke dalam hikmah at-tadarruj, ya, bertahapnya dalam pensyariatan. Dan contoh sebagai hikmah bertahap dalam penerapan syariat itu adalah khomer. Yang kemarin kita bahas bahwa khomer itu mengalami 4 fase, ya, sampai kemudian diharamkan mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas fase pertama pengharaman khomer. Sekarang kita masuk ke dalam al-marhalatu as-saniyah atau fase yang kedua dalam hal pengharaman khomer, ya, dari hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Dalam kitab halaman 40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-marhalatu tsaniyah, tahapan yang kedua, ja'a at-tanfiru, datang at-tanfir, ya, sesuatu yang menjadikan meninggalkan gitu ya. Al-mubashir secara langsung an tariqil muqaranatil ilmiyah, dengan cara membandingkan secara ilmiah baina syai'ain, antara dua hal. Tanfir itu menjadikan menjauh, ya. Ya. Jadi telah datang at-tanfir, ya, pencegahan itu secara langsung melalui cara perbandingan ilmiah baina syai'ain, antara dua perkara. Syai'in fihi naf'un madiyun, sesuatu yang di dalamnya ada manfaat materi, do'ilun mutlak, maksudnya do'ilun tuh ya memang nggak ada sama sekali manfaat yang lain kecuali hanya manfaat materi blas, ya. Wa syai'in, dan sesuatu fihi di dalamnya dororun jismiyun, ada berbahaya bagi tubuh, wasihiyun, dan berbahaya bagi kesehatan, wa aqliyun, dan akal, jasimun, yang betul-betul jasim, ya. Jasim itu ya mendarah, daging. Wafi, dan di dalamnya juga kadzalik, begitu juga ziyadatun, terdapat tambahan alal adrar al-azimah, atas bahaya-bahaya yang agung, ya. Muhlikatun, atau ya muhlikatun, membinasakan lil insan, bagi manusia, antoriki wuku'ihi, dengan jatuhnya, ya, dengan cara jatuhnya seseorang itu fil itsmil kabir, dalam dosa yang besar. Istami ila qaulih ta'ala, perhatikanlah, dengarkanlah kepada firman Allah Ta'ala. Jadi dalam ayat ini Allah ingin membandingkan dua perkara. Yang satu perkara itu betul-betul mudaratnya sangat parah, sangat terlihat. Yang kedua betul-betul memiliki manfaat yang sangat kuat, gitu ya. Nah, kalau orang yang berakal kan pasti memilih yang ada manfaatnya. Firman Allah Ta'ala di sini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Susah. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau, 'anil khamri wal maisir, tentang khamr dan maisir, judi. Ya. Qul, katakanlah Muhammad, fihima, dalam keduanya, yaitu khamr dan judi, itsmun kabir, terdapat dosa yang sangat besar, wa manafi'u lin-nas, dan terdapat manfaat bagi manusia, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaat keduanya. Nah, di sini Allah membandingkan dua perkara, bahwasanya ada manfaatnya, tapi dosanya, ada manfaatnya juga ada dosanya, tapi dosanya lebih besar ketimbang manfaatnya. Ini Allah membandingkan dua perkara ini. Maka kalau kita orang yang berakal akan memilih sesuatu yang lebih sedikit mudaratnya. Di sini mudaratnya lebih banyak, maka ditinggalkan.
Wal muradu bil manafi, dan dimaksud dengan manafi, manfaat huna di sini adalah al manafi al madiyah, manfaat yang bersifat materi. Alatikanu yastafidunaha, yang mereka dulu mendapatkan manfaat materi tersebut min wara'id tijarah, dari atau dari upaya jual beli, perdagangan, wal bai, jual beli, lil khamr, terhadap khamr. Jadi manfaat yang Allah maksud itu adalah manfaat yang mereka dapatkan dari hasil perdagangan dan jual beli khamr, ya, haitsu yarbahuna minha, yang mana mereka mendapatkan keuntungan minha dari khamr tersebut. Kama yarbahuna min wara'il maisir, sebagaimana mereka juga mendapatkan keuntungan dari judi, yaitu mendapatkan uang banyak, gitu kan. Wa qad jama'al Qur'anu bainal khamri wal maisir fil ayatil karimah. Dan Allah telah menggabungkan antara khamr dan maisir dalam satu ayat yang mulia. Wala syakka, dan tidak diragukan, anna naf'a fil maisir, bahwa manfaat dalam judi, madiyun, itu bersifat materialistik, bersifat materi. Bahtun, semata-mata hanya bersifat materi. Yarbahu ba'dul muqamirin, yang mana sebagian para penjudi itu mendapatkan keuntungan. Fakadzalika fil khamr, maka begitu juga dalam khamr, manfaatnya hanya manfaat materi blas, manfaat materi saja. Qala al-alama al-Qurtubi fi tafsirihi. Al-alama al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, inda tafsiri qaulihi ta'ala, ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa manafi'u linnas. Amma fil khamr, adapun dalam khamr, manfaat yang didapatkan itu adalah faribhut tijarah, adalah keuntungan perdagangan. Fa innahum kanu yajlibunaha minasyam. Mereka dulu yajlibunaha, mendapatkan khamr minasyam, dari Syam, birukhsin, dengan harga murah. Fayabi'unaha, lalu mereka menjual khamr tersebut fil Hijaz, dengan Hijaz, di dalam Hijaz, biribihin, dengan keuntungan yang besar. Ya. Hadza as-sahhu ma qila fi manfaatiha. Inilah pendapat yang paling sahih terkait manfaat khamr. Jadi manfaat khamr itu hanya didapatkan dalam bidang bisnisnya saja, penjual beliannya saja. Sedangkan selain daripada itu, ya khamr gak ada manfaatnya, hanya memberikan mudarat bagi tubuh dan masyarakat, ya. Jadi manfaat yang dimaksud itu dari khamr itu adalah manfaat yang berupa bisa mendapatkan materi daripada jual beli khamr tersebut. Wabil muqaranati, dan dengan membandingkan baina hadzain asyai'ain, antara dua perkara ini, tabayyana, menjadi jelas, anal Islam, bahwa Islam naffara, menjadikan jauh, ya, minal khamr, dari khamr, an tariqi bayani adrariha al jasimah, dengan menjelaskan bahaya-bahaya yang terdapat di dalam khamr, bahaya-bahaya al jasimah, bahaya-bahaya yang kelihatan lah, yang dilakukan oleh khamr. Walakinnahu, tetapi ketika itu Islam lam yuharrimha, belum mengharamkan khamr. Wa qad ruwiya fi sababi nuzuli hadhil ayah, dan telah diriwayatkan dalam sebab turunnya ayat ini, anna jama'atan minal muslimin, bahwa sekelompok orang dari kaum muslimin, fihim, di antara mereka ada Umar bin Al-Khattab, ja'u ila Rasuli al-Karim, datang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirna anil khamri, kasih tahu kami tentang khamr. Fa innaha madhhabatun lil aql, karena khamr itu menghilangkan akal. Madiya'atu lil mal, ya, membuang-buang harta. Manhakatu lil jismi, ya, merusak tubuh. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah, itu tahap kedua. Jadi Allah belum mengharamkan khamr secara mutlak ini, baru menjelaskan bahwa di dalam khamr itu banyak sekali kemudaratannya daripada manfaatnya. Kemudian wafil marhalati ats-tsalitsah, dalam tahapan ketiga, karena tahrimu lil khamri, bahwa keharaman untuk khamr itu, wala kana tahrimil khamr, itu adalah proses pengharaman bagi khamr. Tetapi kana tahriman juz'iyyan, tetapi pengharaman itu adalah pengharaman yang bersifat parsial. Haitsu nazzala qauluhu ta'ala, yang mana turun firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Di sini Allah mengharamkan khamr, tapi hanya sebatas ketika mau salat saja. Di luar salat berarti masih halal. Faqad harramallahu alaihim al-khamra waqtas salati faqat. Allah telah mengharamkan khamr ketika waktu salat saja. Hatta yasihu min sakrihim, atau min
sukrihim ya. Sehingga mereka bisa sembuh sehat dari rasa mabuk mereka. Fakanal muslimuna yashrabunaha lailan. Mereka dulu kaum muslimin itu minum khamr pada malam hari. Wa fi ghairi awqatis salat, dan selain waktu salat. Biasanya begitu. Wa qad ruwiya fi sababi nuzuli hadhil ayah, dan telah diriwayatkan sebab turunnya ayat ini, anna Abdurrahman bin Auf, bahwa Abdurrahman bin Auf sana'a walimatan, membuat suatu walimah. Ya, walimatul ursi, ya pernikahan. Fada'a ilaiha ba'du sahabat. Lalu Abdurrahman bin Auf mengundang tuh ke walimah itu sebagian sahabat. Qala Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, "Fada'ana, iya Abdurrahman bin Auf mengundang kami, wasaqona al-khamr, dan memberikan kami minuman khamr." Ketika itu belum haram ya, belum haram. Fa akhadat al-khamru minna, maka khamr itu menguasai kita. Wa hadarat as-salat, lalu datang waktu salat Isya. Faqaddamuni, lalu para sahabat itu memajukan aku, yaitu Ali bin Abi Thalib, liusalliya bihim imaman, agar aku menjadi imam mereka. Faqara'tu, maka aku baca nih, Sayyidina Ali nih. Faqara'tu, aku baca ayat. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma 'abadtum. Ila akhir dari sampai yang seterusnya. Jadi di situ apa? Dihilangkan huruf nafinya. Kan harusnya qul ya ayyuhal kafirun ma la a'budu ma ta'budun. Dia malah a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma 'abadtum. Ya. Setelah itu turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, ay innahu lisukrihi, yaitu sesungguhnya karena mabuknya Sayyidina Ali, ghayyara, ia merubah fiha, di dalam ayat surat Al-Kafirun tersebut. Fanazalat al-ayatul karimah, maka turunlah ayat yang ini. Ya, jadi ayat ini mengharamkan khamr, tapi pengharamannya bersifat parsial. Baru diharamkan ketika hendak sholat. Ya, ketika tidak hendak sholat masih halal. Nah, baru yang keempat ini nih, haram mutlak. Pengharaman mutlak. Wa fil marhalati rabi'ah, dan dalam tahapan yang keempat, wahya al marhalatu al akhirah, yaitu adalah tahapan yang paling terakhir, kana at-tahrimu al kulli, maka pengharamannya bersifat kulli, menyeluruh, haram mutlak dalam keadaan apapun. Al qati', yang pasti, al mani', yang mencegah atau yang dicegah daripada minum khamr. Haitsu nazala qauluhu ta'ala, yang mana turun firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salati fahal antum muntahun. Itu ayat terakhir yang mutlak mengharamkan khamr. Wasababu nuzuli hadil ayatil karimah, dan sebab turunnya ayat mulia ini, ala ma dzakarahu al mufassirun, sesuai yang disebutkan oleh para ahli tafsir, huwa adalah anna ba'da sahabati, bahwa sebagian sahabat ya salau, mereka salat al isya, salat isya, thumma syaribu al khamra, kemudian minum khamr. Selesai salat isya minum khamr. Ya, wajalasu, mereka pun duduk-duduk, yatasamarun, begadang. Yatasamarun itu begadang sambil ngobrol ya. Fala'ibat al-khamru fi ru'usihim. Kemudian khamr itu mempermainkan akal mereka. Maksudnya khamr menguasai akal mereka, sudah enggak sadar itu. Wa kana fihim ya Hamzah bin Abdul Muthalib, dan di antara mereka itu ada Hamzah bin Abdul Muthalib, amun Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat jariyatun saghiratun tunshiduhum wa tughannihim, dan di tengah-tengah itu ada seorang jariyah, perempuan, budak ini berarti, budak kecil, tunshiduhum, mendendangkan nasyid, wa tughannihim, dan menyanyikan untuk mereka. Faqalat, lalu si perempuan ini berkata dimna nasyidiha, di tengah-tengah nasyidnya, ala ya hamzu lisyurufin nawa wa hunna muaqqalatin bil fana. Ala ya hamzu, wahai Hamzah. Ini namanya lughatun man la yantazir ya. Takdirnya Hamzatu. Dibuang tanya. Ala ya Hamzu, wahai Hamzah, lisyurufin nawa. Ya, karena kemuliaanmu ya. Wahunna, dan mereka itu unta-unta, muaqqalatin, itu terikat
bilfana di padang pasir. Jadi ini intinya mereka itu kan begadang ya, ngobrol malam-malam sambil sambil ngebakar ngebakar onta. Nah, pas untanya udah habis, si Jaria si perempuan ini memprovokasi untuk ngebakar unta yang lain. Nah, ada tuh unta yang lagi diikat. Nah, itu kebetulan adalah untanya Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali itu lagi dititipi unta itu sama orang lain. Mau dibunuh sama Hamzah itu untanya. Kata Sayyidina Ali, janganlah. Ini unta saya, unta yang dititipi saya. Ya, kemudian cekcok lah. Nyampe lah berita itu kepada Rasulullah SAW. Dan Hamzah ketika itu di sini nanti diceritakan masih terpengaruh oleh khamr. Dia ngomong tidak baik kepada Nabi SAW. Ya, engkau kan cuma anak paman, engkau kan cuma anak si Abdul Muthalib, kayak itu kata Hamzah. Lalu turunlah ayat inna ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min ilami syaitan. Itu. Nah, tahayyaza Hamzatu 'ala an-nauq. Maka Hamzah pun tahayyaja, ya, menyerang 'ala an-nauq atas unta tersebut al-ibil. Allati kanat bijiwaridar, yang unta itu lagi di samping rumah. Faqama Hamzah fajabba asnimatan naqatai Ali. Maka Hamzah pun melakukan jabba. Jabba itu merobek. Asnimata itu punuk nakotai. Punuk dua ontanya Ali bin Abi Thalib. Nakotai aliyin wa baqarin. Ya, asnimata itu punuk nakotai aliyin, untanya Ali. Wa baqarin wa baqara khosirataihima, dan merobek kedua telinganya kalau nggak salah ya. Wa huwa fi halatis sukr, ya, dan dia dalam keadaan mabok. Fa ukhbira Aliun bidzalik. Maka Sayyidina Ali dikasih tahu akan hal itu. Fata'allama asyaddal alam. Maka Sayyidina Ali pun merasakan sakit yang begitu sangat sakit. Wa dhahaba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Ali pun pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yashku ilaih, mengadu kepada Nabi. Ma fa'ala ammuhu Hamzah. Apa yang dilakukan oleh pamannya Hamzah. Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang tuh menuju Hamzah. Yu'atibuhu, mencela apa yang dilakukan oleh Hamzah. Wa yalumuhu, dan menghina-hina. Apa yalumu itu mencela juga. Jadi yu'atibu yalumu itu sama, mencela Hamzah ala sanihi, atas apa yang dilakukan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Faja'ala Hamzah yanzuru ilaih. Maka Hamzah pun kemudian melihat kepada Nabi SAW nadratan gharibatan, dengan pandangan yang aneh. Ya. Yusawibu basarahu wa yukhaffidu. Hamzah itu kemudian membetulkan pandangannya, matanya, wa yukhaffiduhu, dan merendahkan matanya. Summa khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi, biqaulihi, dengan perkataannya, wa hal antum illa abidun li abi. Tidaklah engkau kecuali hanya hamba sahaya ayahku, ya Abdul Muthalib. Begitu. Fa'alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ammahu samilun ay sakron. Maka Rasulullah pun tahu bahwasanya pamannya itu lagi samil, ay sakron, lagi mabok. Falam yu'akhidhu, maka Nabi pun tidak menghukumnya. Faqala Umar inda idzin. Maka Umar ketika itu berkata, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang khamr dengan penjelasan yang syafian, ya, yang menyeluruh, yang mencukupi. Fa'anzalallah, maka turunlah ayat, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali asyaitan. Nah, wahakadha, ya, tamma tahrimul khamri tahriman bitadarruj. Nah, begitulah diharamkannya khamr secara mutlak dengan cara tadarruj, bertahap. Fakana fi dzalika a'dhamu hikmatin jalilatin. Maka ketika itu adalah hikmah yang paling besar, salaka hal Islamu, yang ditempuh oleh Islam, fi mu'alajatil amrad al-ijtimaiyah, dalam menyelesaikan penyakit-penyakit masyarakat atau sosial. Ya, bayangkan Islam kurang dari 100 tahun, bahkan kurang dari berapa tahun? Kurang dari 20 tahunan Islam mampu menghilangkan khamr di tengah-tengah bangsa Arab yang sudah sangat mengakar sekali minum khamr. Bandingkan dengan Barat yang dulu mencoba ingin mengharamkan khamr tapi nggak bisa. Justru malah hari ini diperbolehkan itu khamr.
Tapi Islam mampu menghancurkan sehancur-hancurnya kebiasaan orang Arab yang biasa minum khamr. Ya, itulah hebatnya Islam. Wa qad jaa fi kitab Manahilul Irfan, dan telah terdapat di dalam kitab Manahilul Irfan li Zarqali terhadap kitabnya Imam Az-Zarqani, ya, Syekh Abdul Azim Az-Zarqani, mana suhu yang teksnya wa tadarrujal Islamu bi tahrimi maka musta'silan fihim. Islam itu tadarruj, bertahap terhadap mereka bangsa Arab, fi tahrimi, dalam pengharaman, maka musta'silan, yang sebelumnya sangat mengakar, fihim, di tengah-tengah mereka. Kal khamri, seperti khamr. Tadarrujan hakiman, dengan tadarruj yang bersifat hakim, bijak. Ya, haqqaqal ghayah, yang dapat mewujudkan tujuan. Wa anqadhahum min kabusiha fin nihaya, dan mampu menyelamatkan mereka dari kerusakan di akhirnya. Wa kanal Islamu fi intihaji hadhil khittah, dan Islam di dalam metodologi strategi ini, al-muthla, yang tinggi ini, ab'ada nadharan, adalah strategi yang paling jauh pandangannya, wa ahda sabilan, dan yang paling bisa memberikan petunjuk, wa anjaha tasyri'an, dan pensyariatan atau hukum yang paling berhasil, wa anja'a siyasatan, dan yang paling anja itu yang paling bisa masih berhasil secara politis, ya, min talaqumil umami al-mutamaddina al-mutahaddarah allati aflasat fi tahrimil khamri ala syu'ubiha afdha'a iflas. Dari talakum itu apa ya, saya lupa. Ya, pokoknya dari umat-umat yang mutamaddinah, itu umat-umat yang sudah maju, mutahaddirah, yang sudah berperadaban, yang gagal dalam mengharamkan khamr atas bangsanya, atas rakyatnya, afdha'a iflasin, dengan kegagalan yang sangat besar. Wa fashilat, ya, amro fashalin, dan betul-betul sangat gagal. Wa ma'ahida Amerika fi mahzalati tahrimiha al-khamr bi ba'id, dan Amerika sama sekali tidak pernah berhasil untuk mengharamkan khamr sama sekali. Alaysa dzalika ijazan al-Islam, bukankah itu adalah kemukjizatan bagi Islam, ya, fi siyasati syu'ub, dalam mengatur masyarakat, wa tahdhibil jama'at, dan mengatur masyarakat, bala wa tarikh min syahidin, betul, dan sejarah itulah yang menjadi saksi dari orang-orang yang bersaksi bahwa Islam mampu mengharamkan khamr secara mutlak tanpa ada kegagalan. Ya, halaman 42. Ada yang tanyakan sampai sini? Itu contoh tahapan, ya, hikmah turunnya ayat Al-Quran secara bertahap. Ada yang tanyakan sampai sini? Apa Ustaz? Itu halaman 42 itu tentang kaifa ya'rifu sabab nuzul. Berarti beda kitab. Kalau udah saya 42. Soalnya ini halaman 42 udah dibahas. Ya. Ini masih hikmah tentang khamr, pengharaman khamr. Iya, sampai panjang. Kalau di sini Ustaz pembahasan sekarang masuk ke hikmah keempat. Soalnya saya udah ditandain nih. Berarti halaman, coba lihat halaman 31. Ikhtilaf. Kalau mau cetakan yang bagus itu yang cetakan Turki, 200.000 lebih. Saya juga mau beli tapi mikir-mikir dulu. Itu cetakan yang muktamannya itu yang cetakan Turki, ya. Karena memang beliau itu kan muassasatnya adanya di Turki, ya. Setelah beliau bukan diusir sih, menyelamatkan diri dari Suriah, ya beliau kan di Turki. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni itu. Udah ketemu belum? Sekarang kita masuk ke Al-Hikmah Rabi'ah, hikmah yang keempat. Tentang amma hikmah Rabi'ah fahiyya tashilu, ya. Ya, itu baru mau masuk. Nah, sebelum ke sini, silakan ada yang ditanyakan dulu. Nah, tadarruj ini ya berlaku ketika wahyu masih turun, ya. Kalau sekarang ya enggak lagi. Wahyu udah sempurna, enggak ada lagi tadarruj. Kecuali dalam perkara sunnah mubah mungkin bagi orang yang baru mau hijrah, ya, itu enggak apa-apa. Tapi kalau perkaranya wajib enggak ada tadarruj. Ya. Contohnya sholat subuh tadarruj, sekarang sholat besok ke sholat, ya nggak bisa, harus sholat terus. Ya.
Baik. Kalau nggak ada kita masuk ke hikmah yang keempat. Bismillah. Amal hikmatu arabiah, adapun hikmah yang keempat, fahiyah, ini masih hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap, tidak sekaligus ya. Amal hikmatu arabiah, adapun hikmah yang keempat, fahiyah adalah tashilu hifdzil Quran, mempermudah untuk menghafal Quran. Alal muslimin, bagi kaum muslimin ketika itu. Ya, wa fahmihim, dan juga mempermudah pemahaman kaum muslimin, wa tadabburihim lah, dan memudahkan kaum muslimin untuk mentadaburi, mempelajari Al-Quran. Faminal ulum anal Arab kana faminal ulum, maka di antara ilmu-ilmu itu anal Arab, bahwa bangsa Arab kanu ummiyin, mereka itu adalah bangsa yang ummi. Ay la yaqrauna wa la yaktubun, mereka tidak membaca dan mereka juga tidak menulis, ya. Wa qad sajjalal Qur'anul Karim alaihim dzalika fi qoulihi ta'ala, dan Al-Qur'anul Karim itu telah menuliskan bagi mereka bangsa Arab hal tersebut fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah bangsa yang ummi rasulan, seorang rasul, minhum, di antara mereka, yatslu 'alaihim ayatihi, yang membaca di tengah-tengah mereka ayat-ayatnya. Jadi memang di sini Allah Subhanahu wa taala menyifati bangsa Arab itu bangsa yang ummi, ummiyin. Kama kana shalawatullahi alaihi ummiyan kadzalik. Sebagaimana Nabi SAW itu adalah nabi yang ummi, ya. Sebagaimana firman Allah, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Orang-orang yang mereka mengikuti rasul nabi yang ummi. Ya, ummi itu nggak bisa baca tulis. Faqtadat hikmatullahi an yunzala kitabuhu al-majid munajjaman. Faqtadat, maka apa ya bahasanya ya, iktadat, menuntut, hikmatullahi, hikmah Allah, an yunzala, diturunkan, kitabuhu, kitabnya, al-majid, yang mulia, munajjaman, secara bertahap, liyashula hifdhuhu 'alal muslimin, untuk memudahkan hafalannya atas kaum muslimin. Li'annahum kanu ya'tamiduna 'ala dzakiratihim, karena mereka bangsa Arab itu ya ya'tamiduna, bergantung, 'ala dzakiratihim, dengan hafalan mereka, ya. Fakanat suduruhum anajilahum, dan dada mereka itu adalah anajil, ya, adalah sebagai orang yang menulis. Kamar dia nungguin dikiranya kamu mau Hanya nggak kemut, yang psikopat kamu itu. dimut all aja. Tip. Nah, mana tadi? Jadi fakanat suduruhum, jadi dada-dada mereka, dada-dada orang Arab itu, anajilahum adalah sebagai apa ya? Anajil itu saya cari ke kamus tuh nggak ada ya. Anajil zamannya Injil malah. Anajilahum itu jadi ya sebenarnya sebagai tempat untuk mereka menulisnya. Jadi mereka tempat untuk menulis itu dada, hafalan mereka. Kama warada fi wasfi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terdapat di dalam penyifatan terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa adawatul kitabati lam takun maisuratan ladal katibin, dan alat-alat tulis itu tidaklah mudah ladal katibin, di sisi orang-orang yang menulis, minhum, di antara mereka, ala nudratihim, atas jarangnya mereka. Jadi orang Arab jarang nulis, ya, jarang ada yang bisa nulis. Jarang ada yang bisa menulis, jarang ada yang bisa baca. Itu hanya orang-orang yang terpelajar saja. Di antara mereka banyaknya bergantung kepada hafalan ingatan mereka. Bahkan orang Arab dulu itu, kalau ada orang yang bisa menulis membaca, itu dianggapnya aib, cacat. Kenapa? Karena berarti itu menunjukkan ingatannya itu buruk. Sedangkan orang Arab itu sangat mengagungkan yang namanya ingatan. Falau nazal al-Qur'anu jumlatan wahidatan, seandainya Al-Quran itu turun sekaligus, la'ajazu an hifzi, pastilah mereka orang Arab akan kesulitan an hifzi, untuk menghafal Al-Quran. Wa ajazu bitali an tadabburihi wa fahmihi, dan kemudian mereka pasti akan tidak mampu untuk mentadaburi dan memahami Al-Quran. Ya, seperti itu. Itu hikmah yang keberapa? Hikmah yang keempat, Al-Quran turun bertahap. Apa? Supaya kaum muslimin mudah untuk menghafal. Termasuk bagi Rasulullah SAW juga mudah untuk menghafal Al-Quran. Ya, karena Rasulullah juga sama, ummi. Nah, seperti itu. Oke, ada yang tanyain hikmah yang keempat?
Maaf ya, nggak ada. Kalau nggak ada, umminya Rasulullah itu ya sama, nggak bisa baca dan nggak bisa tulis. Tapi itu bukan sesuatu aib ya pada masa itu. Karena itu adalah keumuman yang terjadi di tengah-tengah orang Arab. Mereka itu ummi, nggak bisa baca dan tulis. Kenapa? Karena mereka bergantungnya kepada ingatan, kepada hafalan. Sehingga mereka tidak memperpedulikan menulis atau membaca. Karena mereka bergantung kepada hafalan. Dan justru kebalikan, kalau ada orang bisa baca tulis itu dianggap hafalannya buruk. Sehingga mereka butuh harus menulis. Nah, orang Arab itu umumnya nggak bisa menulis karena mereka bergantung kepada hafalannya. Dan orang Arab itu diberikan kelebihan oleh Allah dengan hafalannya. Ya, itu maksudnya ummi. Ummi. Makanya ketika di ayat awal kan ketika turun Iqra, maka Nabi mengatakan ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Dan Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari. Sampai kemudian Malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu maksudnya ummi. La yaqra'una wa la yaktubun. La yaqra wa la yaktub. Tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Tapi itu bukan suatu kecacatan ya terhadap Nabi. Enggak. Itu suatu keumuman yang terjadi pada bangsa Arab masa itu. Ya. Allah alam. Ada yang ditanyakan lagi? Oke. Ada? Nggak ada? Tip, kalau nggak ada kita lanjut ke amal hikmatu al-khamisah. Hikmah yang kelima. Hikmah kelima, apa? Pendapat ulama mana Ustaz? Ya, secara umum ulama pasti berpendapat seperti itu. Yang namanya ummi itu ya layak wa layak sesuai dengan firman Allah kan. Waladzi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi alladzina yattabi'una rasulan nabiyya al-ummi. Ya, al-ummi itu ya tadi. Disebut ummi karena dia bagikan anak yang baru lahir dari ibunya. Dia bisa baca, nggak bisa tulis. Maka disebut ummi. Ya, seperti itu. Amal hikmatu al-khamisah, adapun hikmah yang kelima, fahiyya adalah musayyaratul hawadithi wal waqa'i fi hiniha atau fi hinaha. Musayyaratu menyertai al hawadithi peristiwa wal waqa'i kejadian-kejadian fi hiniha ketika terjadinya peristiwa tersebut. Jadi ayat itu turun secara bertahap untuk menyertai peristiwa dan kejadian yang terjadi ketika ayat itu turun. Wa tanbihu dan sebagai peringatan alal akhta atas kesalahan fi waqtiha ketika terjadinya peristiwa tersebut, fa inna dzalika awqa'u fi nafsi. Maka hal itu lebih menancap di dalam jiwa, wa da'a ila akhdil idhah wal ibrah, dan lebih mendorong untuk mengambil pelajaran dan nasihat. Itu dengan cara apa? Ayat itu turun bersamaan atau turun mengomentari peristiwa yang sedang dialami, itu lebih menancap dan juga lebih kuat mendorong untuk kita mengambil nasihat tersebut. Antoriki darsi al-ilmi, dengan cara melalui cara studi ilmiah, ya, maksudnya pelajaran yang bersifat ilmiah. Fakullama jadda minhum jadidun, maka ketika jadda minhum jadidun, terjadi peristiwa baru, nazala minal qur'ani ma yunasibhu, turun dari Al-Qur'an sesuatu yunasibhu yang sesuai dengan peristiwa tersebut. Wa kullama hasala minhum khata'un, dan setiap terjadi di tengah-tengah mereka kesalahan, awin hirafun atau penyimpangan, nazalal qur'anu bita'rifihim, maka turunlah Al-Qur'an dengan bita'rifihim, dengan memberitahu mereka akan kesalahan mereka, wa tanbihihim, dan memberikan mereka catatan peringatan, ila mayan bagi ijtinabu, kepada sesuatu yang seyogianya untuk ditinggalkan, ya, wa talabu amalihi, dan seyogianya untuk dikerjakan. Wa nabbahahum ila mawatinil khata', dan Al-Qur'an juga mengingatkan mereka kepada tempat-tempat kesalahan fi dzalikal waqti, dalam waktu tersebut, wal hin, dan peristiwa tersebut. Khudz masalan 'ala dzalika, ambillah contoh akan hal tersebut, ghazwat Hunain, adalah perang Hunain. Faqad dakhalal ghurur ila nufusil muslimin, telah masuk gurur, sifat gurur ya, tertipu ke dalam jiwanya kaum muslimin.
Wa qalu mereka kaum muslimin berkata qaulatal i'jab dengan perkataan yang mengagungkan, yang i'jab ya, yang mengagungkan, wal ightirar dan dengan kalam yang ightirar, menipu, lamma ra'au adadahum ketika mereka melihat jumlah mereka yang banyak. Yazidu ala adadil musyrikin, lebih banyak daripada jumlahnya kaum musyrikin. Ad'afan mudha'afah dengan jumlah yang lebih banyak sekali. Hinadza ketika itu dakhalahum al-ujbu, masuklah ke dalam hati mereka sifat ujub, sombong. Faqalu mereka berkata kaum muslimin lan nughlabal yaumin qillah. Hari ini kita tidak akan dikalahkan karena sedikit, karena jumlah yang sedikit. Wa kanatin natijatu inkisarahum wa inhizamahum. Tapi hasilnya apa? Inkisaruhum wa inhizamahum, adalah mereka kalah. Wa tauliyatahum al-adbar, dan mereka kabur ke belakang. Wa fi dzalika, dan dalam peristiwa tersebut yaqulul Qur'anul Karim, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim berkata, wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Dan pada hari Hunain, ketika banyaknya kalian itu menjadikan kalian sombong, falam tughni ankum syai'an, dan banyaknya kalian itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu, dan bumi itu menjadi sempit. Bima rahubat, dengan apa yang telah terjadi. Summa walaitum mudbirin, kemudian kalian malah kabur. Nah, itu kan lebih mengena ya, ketika ayat Al-Qur'an itu langsung menegur mereka terhadap apa yang mereka lakukan itu. Walau anna al-Qur'ana nazala jumlatan wahidatan, kalau seandainya Al-Quran itu turun sekaligus, lamma amkanatan bihu alal khata, maka nggak mungkin Al-Quran bisa memberikan peringatan atas kesalahan fi hinahu, ketika terjadi peristiwa tersebut. Karena kaifa yatasawwar, bagaimana bisa tergambar, antan zilal ayatu, turun ayat-ayat, fi sya'nil mu'minin, dalam urusan kaum yang beriman, wa ightirarihim, dan tertipunya mereka, walam tahdus ba'da dzalikal waqi'ah wal ghazwah, sedangkan peristiwanya, perangnya belum terjadi. Ya itu gimana? Tidak akan memberikan efek yang begitu sangat kuat. Beda kalau peristiwanya sudah terjadi, turun ayat, itu efeknya lebih menancap di dalam diri kaum muslimin. Jadi memori kaum muslimin itu akan senantiasa terngiang-ngiang ketika membaca ayat ini. Ya. Wa kadzalika, begitu juga al-halu, ke kondisi fi akhdil fida, dalam mengambil al-fida, tebusan perang, minal asra, dari tawanan perang, fi badrin, dalam perang Badar. Haitsu nazala taujihu as-samawi, yang mana turun ya arahan langit ar-ra'i yang luar biasa. Maka nalin nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Tidak layak bagi seorang nabi memiliki tawanan perang sampai dia membunuh semua orang kafir itu. Yudkhina fil ard, sampai memerangi semua yang ada di orang-orang musyrik yang ada di muka bumi. Ya. Itu hikmah yang ke-5. Oke. Ada yang ditanyakan dulu? Cukup? Masuk ke al-hikmah as-sadisah. Kalau cukup. Ya. Amal hikmatu as-sadisah, adapun hikmah yang ke-6, fahiyya adalah al-irsyadu, memberikan petunjuk, ila masdaril Qur'anil Karim, kepada sumber Al-Qur'an yang mulia. Wa annahu, bahwasanya Al-Qur'an itu tanzilul hakimil hamid, diturunkan dari Al-Hakim Al-Hamid, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhil hikmah al-jalilah, dalam hikmah yang agung ini, yajiduru bina, layak bagi kita, ananqula, untuk memindahkan nassama katabahu al-alim al-fadil al-Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, apa yang ditulis oleh al-alim al-fadil al-Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani fi kitab, di dalam kitabnya Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Jadi beliau banyak sekali ya mengutip kitabnya Az-Zarqani dalam kitab Manahilul Irfan. Yang Manahilul Irfan sendiri saya udah punya itu. Jadi isinya ya bagus. Itu ringkasan daripada kitab Al-Itqan.
Sambil ada tambahan ya dengan syubhat-syubhat yang beliau munculkan dan jawabannya. Syubhat-syubhat yang dimunculkan oleh kaum orientalis dan jawabannya. Itu yang beda dengan kitab yang lainnya. Manahilul Irfan itu. Haitsu ja'a bi ra'il bayan, yang mana datang dengan ungkapan yang luar biasa. Faqala rahimahullahu taala, maka berkata Syekh Abdul Azim Az-Zarqani, al-irsyadu ila masdaril Qur'an. Ya, hikmah turunnya Al-Qur'an secara bertahap itu al-irsyadu adalah menunjukkan ila masdaril Qur'an kepada sumbernya Al-Qur'an. Wa annahu kalamullahi wahdah, dan bahwa Al-Qur'an itu hanyalah kalam Allah semata. Wa annahu la yumkin an yakuna kalama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya tidak mungkin an yakuna itu ada Al-Qur'an kalama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kalamnya Nabi Muhammad. Wala kalama makhlukin siwah, dan juga bukan perkataan selain dari makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak. Wa bayanu dzalik, penjelasannya gimana? Penjelasannya begini. Annal Qur'an al-Karima, bahwa Al-Qur'anul Karim naqra'uhu yang kita baca min awwalihi ila akhirih, dari awal sampai akhir. Faidha huwa muhkamus sardi. Nah, kita bisa katakan Al-Quran itu muhkam. Muhkam itu apa ya? Tepat. As-sardi penyebutannya gitu ya. Daqiqus sabqi. Sangat teliti penyusunannya. Matinul uslub. Kuat gaya bahasanya. Qawiyul ittisal. Kuat ketersambungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ya. Akhidhu ba'dihi biqabi ba'din fi suwarihi wa ayatihi wa jumalihi, dan sebagiannya itu saling ya apa sih ya bahasanya biqabi, saling relevan dengan sebagiannya lain dalam suratnya, ayatnya dan jumlahnya. Yajri damul i'jaz fihi kulli, dan mukjizat itu berjalan di semua Al-Qur'an. Hurufnya, susunannya, urutannya, diksinya, ya. Kemudian dan seterusnya lah, min alifihi ila ya'ihi, dari alif sampai ya-nya semuanya ada hikmahnya. Ka'annahu sabikatun wahidatun, seolah-olah kemudian Al-Quran itu adalah sabikatun wahidatun. Sabikatun, ya, sabikatun itu adalah sabikatun wahidatun itu kayak ini, satu batang emas yang satu. Maksudnya tidak pecah-pecah, dia itu mulus, dia itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan seterusnya. Itulah Al-Qur'an. Wala yakadu yujadu baina ajzaihi tafakkukun wala takhazulun. Dan hampir-hampir kita tidak akan mendapati di antara bagian-bagian Al-Qur'an itu tafakkuk. Ya, sifat apa? Terpecah, terbeda, ya. Wala takhazul, dan saling bertentangan, enggak ada. Ka'annahu simtun wahid. Seolah-olah Al-Qur'an itu adalah satu simpul, satu bentuk yang sama. Ya, waqdun farid, dan juga sama. Aqdun farid itu ya simpul yang satu. Simpul yang unik. Ya'khudhu bil absar, yang menarik pandangan. Nuzimat hurufuhu wa kalimatuhu. Huruf dan kata-katanya tersusun dengan baik. Wa nussiqat jumaluhu ayatuhu, dan jumlah dan ayat-ayatnya itu nussiqat, tersusun rapi. Wa huna natasa'al, dan di sini kita bertanya nih, tanya-tanya, kaifat tasaqqa lil Qur'ani hadzal ta'lif al-mu'jiz? Bagaimana Al-Qur'an itu ittasaqqa, tersistematikakan, hadzal ta'lif, dengan sistematika al-mu'jiz yang begitu sangat mukjizat ini. Wa kaifa istaqama lahu hadzal tanasuq al-mudhish? Dan bagaimana bagi Al-Qur'an itu bisa ada tanasuk al-mudhish? Ya, sistematika yang luar biasa ini gimana gitu. Ala hina annahu lam yatanazzal jumlatan wahidatan. Padahal Al-Qur'an itu tidak turun dalam waktu yang satu. Bal tanazzala ahadan mufarraqatan tafarruqal waqa'i. Tetapi Al-Qur'an itu diturunkan bertahap, ya, berbeda-beda dengan perbedaan sesuai dengan peristiwa wal hawadis, dan peristiwa fi aktsara min 20 aman, lebih daripada 20 tahun. Bayangkan kalau manusia yang bikin kan selama 20 tahun pasti akan kita menemukan perbedaan. Di awal dia menulis dengan di akhir dia menulis. Atau di tengah-tengah. Pasti ada uslub yang berbeda. Karena manusia itu kan pasti berkembang pengetahuannya, ilmunya. Sehingga itu mempengaruhi ketika dia menulis. Paham ya? Cuma dulu dia waktu menulis, contohnya titik komanya gak benar. Kemudian ketika dia belajar, akhirnya mengalami perubahan tulisannya. Maka kita akan mendapati perbedaan antara tulisan orang di awal dengan tulisan orang yang di akhir. Gitu kan? Itu manusia. Tapi Al-Quran dari mulai awal turunnya kepada Nabi SAW sampai akhir hayat
Nabi SAW wafat sampai akhir wahyu, Al-Quran itu turun dengan bentuk yang sama, sistematika yang sama, tanpa ada perubahan sedikit pun. Itu menunjukkan kepada sumber Al-Quran itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa kan? Ya kalau manusia yang nulis kan 20 tahun apalagi lamanya, 23 tahun lamanya. Pastilah tulisan yang dulu dia tulis dengan tulisan dia di akhir-akhir akan mengalami perubahan, akan terasa adanya perbedaan. Karena manusia itu mengalami mengalami pertambahan ilmu dan seterusnya. Tapi Al-Qur'an dari awal muncul sampai akhir ayat, sampai akhir wahyu itu sama sekali tidak ada perubahan. Tetap seperti itu apa adanya, sistematikanya baik, pemilihan diksi hurufnya baik, dan semuanya berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ya, itu. Al-jawab jawabannya adalah innana sesungguhnya kami nalmahu memberikan isyarat huna di sini sirron jadidan kepada rahasia yang sangat baru min asrarul i'jaz dari rahasia-rahasianya kemujizatan. Wa nasyhadu dan kita bisa menyaksikan simatan fadzah, ya, ciri yang sangat fadzah itu luar biasa, ciri yang sangat hebat min simatir rububiyah dari ciri-ciri dari tanda-tanda ketuhanan. Wa naqra'u dalilan sati'an dan kita membaca dalil yang sangat kuat ala masdaril Quran atas sumbernya Al-Qur'an. Wa annahu kalamul wahidud dayyan dan itu adalah kalamnya satu-satunya Allah yang wajib disembah. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya ya dia mendapati Al-Qur'an itu bukan dari Allah, lawajadu pastilah mereka akan mendapati di dalamnya ikhtilafan katsira. Perbedaan yang sangat banyak. Wa illa kalau enggak itu bukan, kalau Al-Qur'an bukan berasal dari Al-Qur'an, fahaditsni, maka ceritakan kepada aku bi rabbika dengan demi Tuhanmu, kaifa tastatiu anta, bagaimana kamu mampu, am kaifa yastatiul khalqu, atau bagaimana mampu seorang makhluk jami'an semuanya an ya'tu bi kitabin muhkamil ittisal wa tarabbut, ya, mampu mendatangkan kitab yang muhkamil ittisal, yang kuat ikatannya, wa tarabbut dan pertaliannya, matini nasji wasardi, dan kuat rajutan dan urutannya, muta'ali fil bidayat wa nihayat, saling berkaitan antara awal dan akhirnya, ma'akhudu'ihi fit ta'lif li awamila kharijiyatin, dengan adanya ketundukannya dalam hal penyusunnya terhadap faktor-faktor eksternal an makduril bashar, dari kekuatannya manusia, wahiyya yaitu waqa'iz zaman au ahdath, yaitu adalah peristiwa yang terjadi pada suatu masa dan juga kejadian-kejadian yang terjadi. Allati yaji'u kullu juz'in min ajza'i hadzal kitab tab'an laha, yang mana setiap bagian dari bagian-bagian kitab ini tab'an laha, mengikuti peristiwa tersebut. Ya bayangkan kalau kita jadi orang yang menulis setiap mendokumentasikan setiap peristiwa yang terjadi, tulis ya. Dan kita menulis selama 20 tahun dengan keadaan tetap sama uslub yang digunakannya, kekuatannya, ya, dengan senantiasa menulis apa peristiwa yang terjadi sampai akhir. Nah, itu mustahil bisa dilakukan oleh manusia. Pasti ada aja perbedaannya. Pasti ada aja perbedaannya. Sababan ba'da sebab karena sebab tertentu, wada'iyatan itsri da'iyah, karena ada dorongan setelah adanya dorongan yang lain. Maksudnya Al-Qur'an itu disusunkan berdasarkan begitu. Maksudnya dituliskan karena adanya asbabun nuzul. Ma'akhtilafi ma baina hadhihi dawa'i, dengan adanya perbedaan antara dorongan-dorongan ini, wa taghayyuri ma baina tilkal asbab, dan perbedaan apa yang antara sebab-sebab ini, wa ma'a tarakhi zamani hadza ta'lif, dan dengan adanya masa yang agak lama daripada penyusunan ini, wa tatawuli amali hadhihi nujum ila aktsara min 20 aman, wa tatawuli, dan masa panjang ya daripada turunnya Al-Quran ini ila aktsar, sampai lebih daripada min 20 aman, dari 20 tahun. Nah, itu semua adalah yang menunjukkan kepada Al-Quran itu adalah sumbernya Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tanyakan sampai sini? Paham gak ini maksudnya? Ya, silakan, ada yang tanyain? Ustaz,
agak panjang sedikit. Isi ini itu berisikan tentang kaitannya dengan ijaz Quran juga ya. Terus tadi dikatakan kan ijaz Quran itu menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah. Nah, sedangkan ketika kita belajar balaghah, kita disuruh mempelajari tentang sastranya orang-orang Arab itu untuk mempelajari Al-Quran. Tapi di satu sisi ketika kita akhirnya mendalami tentang ijaz Quran ini, ternyata memang sastrawan yang setinggi apapun gitu ya di Arab itu tidak bisa menyaingi Al-Quran. Nah, jadi apakah benar seperti itu gitu ya? Terus jadi sampai sejauh mana sebenarnya kita bisa mempelajari balaghah itu untuk kita memahami Al-Quran. Ketangkap nggak Ustadz maksudnya? Ustadz masih di mute, nggak kedengeran. Oh ya. Ya, jadi kita itu akan bisa memahami ketinggian Al-Quran setelah kita memang mempelajari balaghah salah satunya. Kalau kita belum pernah belajar balaghah, khususnya ilmu ma'ani dan bayan, itu memang tidak akan, kalau kita dikasih tahu begini itu biasanya nggak akan kebayang ya gimana ya gitu ya, yang ada kebayang. Karena itu memang biasanya dirasakan. Ya sampai detik ini pun saya pun masih meraba-raba sebenarnya, karena kita belum memiliki perbandingan. Kita kan bisa mengatakan Al-Quran itu hebat di luar kemampuan manusia dengan cara kita membandingkan dengan kalamnya orang Arab yang berbalaghah. Kita bandingkan dengan Al-Quran, bedanya di mana. Baru kita akan merasakan perbedaannya. Kalau kita belum melakukan itu ya akan belum terasa memang. Nah, kita belajar balaghah itu ya sampai ke dalam tahapan kita mampu memahami apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Dan dengan balaghah itu kita juga akan bisa memahami tingkat perbedaan antara Al-Quran, balaghahnya Al-Quran dengan ilmu balaghahnya manusia atau balaghahnya manusia. Pasti akan ada perbedaan. Ya kan? Contohnya kayak Al-Quran bagaimana mengatakan in fil qisasi hayatun, dalam kisah itu ada kehidupan. Itu kan salah satu kemujizatan Al-Quran yang sangat besar, yang tidak semua orang itu ya bahkan orang Arab pun semuanya nggak pernah kepikiran dalam cuma 3 kata fil qisasi hayatun ya, atau 2 kata ya secara urufnya fil qisasi hayatun, itu maknanya sangat luar biasa dalam gitu ya. Orang Arab sendiri tidak mampu mengungkapkan makna yang sama dengan seringkas begitu. Ya. Nah, ini saya juga belum bisa menerangkan jauh panjang lebar karena ya kita harus membandingkan antara Al-Quran dengan kalam orang Arab yang berbalaghah, terus kita lihat perbedaannya. Baru kita akan mampu melihat bagaimana kemudian kehebatan Al-Quran yang melebihi perkataan manusia. Jangankan kita kan Al-Walid ibn Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, yang itu ketika itu adalah orang yang paling puncak balaghahnya, kehebatan ketinggian balaghah dan fasihnya, itu saja sudah mengakui Al-Quran itu bukan buatannya orang Arab. Bahkan dia sampai mengatakan bagaimana Al-Quran itu bisa membuat saja dari hanya dari 1 huruf, nun wal qalami wa ma yasturun, contohnya. Hanya dari nun mampu kemudian membuat kemudian saja. Orang Arab itu nggak pernah kepikiran dari nun bisa jadi saja 1 huruf dan maknanya tetap mewakili, maksudnya maknanya tidak berantakan. Ya, sajanya dapat, maknanya dapat. Itu orang Arab susah. Ya, berarti itu sih harus ada perbandingan ya, harus ada kajian ilmiah perbandingan antara kalamnya orang Arab dengan kalamnya Al-Quran. Sehingga kita bisa memunculkan perbedaan antara keduanya. Jadi di sini juga ada sih. Perbandingan ya Ustadz ya. Ya, kan dalam kaidahnya bididdiha ya, tabayyana al-maqal. Dengan memberikan sesuatu yang berbeda, maksudnya yang bertentangan, itu akan menjadi jelas. Ya, bididdiha tabayyana al-maqal, kalau nggak salah begitu. Dengan pertentangan akan menjadikan jelas. Jadi sesuatu yang belum jelas dengan adanya pertentangan bisa menjadi jelas. Bilangkan nenek. Ya, seperti itu.
Allah alam. Bagaimana tentang urusan Raymond Ferin? Saya nggak tahu ya. Komposisi cincin dalam Al-Quran. Saya belum tahu. Apa komposisi cincin juga saya belum tahu apaan. Intinya mujizat Al-Quran itu terdapat dalam sistematika bahasanya. Dalam susunan bahasanya, pemilihan diksinya, kemudian antara kaitan satu kata dan kata yang lainnya. Itulah kemujizatan Al-Quran. Ya, dan jadi dari sisi bahasanya kemujizatan itu. Ya. Jagain apa? Ada masih ada yang dipertanyakan? Di sini juga ada, silakan baca tentang kemujizatan Al-Quran. Di sini ada di halaman berapanya, cek saja di daftar isinya. Nah, di situ ada penjelasannya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Jadi kalau isi kandungan Al-Quran dalam arti dia itu sesuai dengan ilmu fisika hari ini, ilmu kedokteran hari ini, ilmu sains hari ini, itu bukan kemujizatan Al-Quran ya. Itu bukan sisi kemujizatan Al-Quran. Ya. Karena itu sesuatu yang namanya mujizat itu sesuatu yang tidak mungkin bisa didatangkan oleh orang. Semisal, nah kalau perkara sains yang terkandung dalam Al-Quran itu bukan kemujizatan. Karena nanti di tahun yang akan datang bisa jadi ada yang sudah mengungkap, menyingkap, dan seterusnya. Artinya kan bisa menyaingi. Maka itu bukan sisi kemujizatan Al-Quran. Jadi sekali lagi sisi kemujizatan Al-Quran itu adalah susunan bahasanya, diksinya, urutannya, kaitannya, dan seterusnya. Intinya dalam arti bahasanya, bukan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak ada, nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah.